Fal adabul husna fi du'a ala wazhil awal. Adab yang baik di dalam doa yang pertama ayyad'u wa idharul li'ubudiyah. Seorang hamba, seorang murid di dalam berdoa memunculkan li'ubudiyati sifat kawula, sifat hamba yang tadi disebutkan, wa qiyaman bil haqqi rububiyati, dan menjalankan hak-hak ketuhanan. La linaili hafzil nafsihi faqat, tidak dalam rangka untuk memperoleh bagian buat dirinya sendiri, kepentingan diri sendiri. Wala wazisani, yang kedua, ada orang yang tarku doa wa talabul itimad dan ala qismatihi. Jadi ada orang yang berdoa dalam rangka untuk memunculkan sifat kehambaannya dan menjalankan hak kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan kepentingan ataupun bagian buat dirinya. Yang kedua, ada orang yang tarku doa, meninggalkan doa, wa talabul itimad dan ala qismatihi, dan dia hanya bersandar atas apa yang Allah berikan kepada dirinya, wa ittifa'an bimaksiyatihi, dan merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita, wa istigholan bizikrihi, dan akhirnya orang tersebut menyibukkan diri untuk berzikir, menyebut nama Allah dengan sifatnya, asmanya, min mas'alatihi, dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang orang kalau lagi sempit, lagi sumpek, lagi rezekinya seret, makanya sholat. Sholat itu bisa mempermudah jalan. Tuh, sholatnya untuk mempermudah jalan, bukan mewujudkan kita beribadah di hadapan Allah sebagai sifat hamba. Jadi pamrih. Jadi kemarin sudah sampaikan, janganlah kita beramal ingin diganti dengan apa yang Allah janjikan berupa surga dan pahala. Itu mah sudah pasti. Sudah pasti. Jangan diganti. Jangan minta kau ganti dengan surga dan pahala. Karena surga dan pahala itu sudah pasti Allah beri. Bagi siapa? Bagi orang yang beramal dengan sempurna karena Allah. Maka dituntut. Al-hikmatu wahidah wa arba'una ba'da mi'ah. Berikutnya, ma talibalaka syai'un misla istirar. Al-hikam itu kalau kita mencermati kandungannya masih ada keterkaitan dari satu makalah ke makalah yang lain. Dari makalah ke makalah yang tuliba. Di sini tuliba atau tolaba. Tidaklah suatu hal pun yang membuatmu mislul ittirar, menjadikan engkau memohon kepada Allah, melainkan dari kesulitan yang benar-benar sulit. Ini bahasa letterlocknya. Tidaklah suatu hal yang membuatmu memohon, berdoa, terdorong untuk memohon kembali kepada Allah, melainkan engkau akan dihadapi dengan kesulitan yang sangat. Maka kenapa di saat orang lagi kaya, lagi seneng, di suatu saat Allah berkehendak untuk menghilangkan segala sesuatu yang dimilikinya. Ada orang yang memiliki segalanya, di saat sudah tidak memiliki apapun baru dia ingat sama Allah. Ada orang yang masih sehat, bugar, di saat diberikan sakit baru ingat sama Allah. Berarti apa? Kesulitan yang sangat itu bisa mendorong kita untuk bisa ingat kembali kepada Allah dan memohon kepada Allah. Maksudnya apa? Nanti akan dijelaskan. Wala asra'u bil mawahib mislu zillatin wal iftiqarin. Wala asra'u, tidak ada satupun yang dapat mempercepat
datangnya anugerah, pemberian, bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala selain dengan jalan kehinaan dan kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat hamba lagi nih. Sifat hamba. Ini pelajaran buat kita, Pak. Kita sering menyaksikan orang di saat sehat dia lupa untuk menjalankan kewajibannya. Sholat, puasa. Di saat sakit baru dia sadar. Tuh. Berarti ittiror ini hajat yang sangat itu bisa mendorong dia untuk ingat dan kembali memohon kepada Allah dan mengingatkan kepada kita bahwasanya kita itu makhluk yang lemah. Sekuat apapun di saat usia sudah senja, tubuh ini akan semakin lemah. Kepakiran itulah yang menunjukkan kita untuk bisa kembali dan ingat kepada ya Allah, iya ya. Dulu mah kita gagah, kita kuat, gotong padi 1 karung masih bisa, Pak. Waktu masih tapi udah senja, udah tua. Allah mengingatkan kita. Nah, itulah yang menjadikan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Semua di saat orang ada di atas maksudnya, semuanya punya keinginan apa yang dia harapkan tercapai. Suatu ketika Allah memberikan semua yang dimilikinya hilang dari tangannya, dari kekuasaan satu persatu. Akhirnya dia berada di titik paling nol. Dalam keadaan seperti itulah Allah sedang menegur kepada kita agar kita kembali dan ingat kepada Allah. Karena iman kita lemah, akhirnya stres. Padahal kesempatan itu di saat Allah menyaksikan bahwa diri kita tidak mampu, tidak memiliki kekuatan apapun, agar kita ingat kita memiliki Allah yang maha segalanya. Kita sering menghadapi masalah yang sulit kita hadapi, akhirnya akal dan pikiran kita itu, kalau bahasa Jawanya cupet, mentok. Disitulah Allah menunjukkan bahwa kita itu lemah di hadapan Allah. Ya Allah, baru mikirin ini, udah kalang kabut. Tetapi Allah tidak. Ini Allah memberikan. Maka dengan jalan hina, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah, dan memunculkan rasa diri kita ini fakir kepada Allah, fakir min rahmatillah, di setiap doa yang kita panjatkan, Allah pasti akan memberi. Allah pasti akan mengijabah. Karena apa? Kita datang di hadapan Allah dengan sifat hamba, bukan sifat Tuhan. Karena sifat Tuhan adalah sifat sombong, sifat kuat, sifat kuasa. Di saat kita berdoa memunculkan sifat Allah, Allah akan berpaling. Berarti sifatnya sudah direbut dan menghadap dengan sifat-sifat Allah Subhanahu. Ma talabalaka bil bina'il fa'il wa huwa syai'un mislu ittirar, ay innal ahsana talibina lidzalika huwal ittirar. Lihat, sesungguhnya sebaik-baik orang at-talibin yang meminta, mencari karunia, ridha Allah, rahmat Allah, wa ittirar, itu orang tersebut berarti menunjukkan kedudukannya sedang sangat butuh, sangat hajat kepada Allah Subhanahu. Famasabbahu bisahsi talib. Pengarang ini menyerupakan bahwasanya seseorang itu dengan nama talib. Talib itu artinya orang yang mencari, menuntut rezeki, rahmat, hidayah, semuanya kita mencari. Wal ittirar idharu ghayatil faqat. Ittirar itu apa? Ittirar itu adalah nampaknya puncak kepakiran, nampaknya munculnya puncak kepakiran diri kita yang sesungguhnya.
fakir itu butuh. Sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu, fala yatawahhamu minan nafsik syai'an minal khawli wal quwat. Janganlah kau menyangka pada diri Anda min nafsik syai'an min khawlin wal quwati, pada diri kita yang kita miliki itu adalah kekuatan dan daya upaya yang kita miliki. Maksudnya apa? Kita sebagai pekerja, selama ini bekerja, berdagang, memiliki kekuatan, kemampuan, jangan kau nyangka, jangan kau sangka kekuatan, kemampuan, kepandaian, keahlian yang kita miliki sekarang itu milik kita, milik kita. Jangan. Wala tarolaha sababan minal asbab, janganlah kau mengira di jiwa kita ini menjadi sebab tak tamidu alaihi, bersandarnya kita kepada kemampuan yang Allah berikan kepada kita, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersandar, menyadari kita mampu itu dari kekuatan kita sendiri, padahal bukan. Itu dari Allah. Autaskan itu ilahi. Kebanyakan kita itu bersandar, menisbatkan kemampuan, kekuatan, kepandaian kepada diri kita. Akhirnya tumbuhlah iddia, mengaku bahwa kepandaian itu punya, kekuatan itu punya, harta itu punya. Jadi iddia, ngaku. Nah, wa takunu bimanzilatil ghariqi fil bahr. Jadilah kamu bimanzilatil ghariq, seperti orang yang berada dalam gharik itu tenggelam di tengah lautan. Awil zalim fitihil fakri kafri, atau jadilah orang yang tersesat di padang arah-arah ilalang yang luas. Latarul gonaka ilal maulaka, lantas saksikan. Jadi ini membayangkan kita itu berada di tengah laut yang tenggelam, yang mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat dan membantu kita. Bayangkan itu, kata beliau. Bayangkan itu kata. Bimanzilatil ghariq fil bahr. Bayangkan itu, kita sedang berada di tengah laut yang tenggelam. Pasti kita akan membutuhkan pertolongan. Al-zalim, atau kita dalam keadaan tersesat di tengah-tengah padang ilalang yang tidak ada apapun. La taroginaka illa maulaka, dan saksikan tidak ada kekayaan dan kekuasaan kecuali Allah. Wala tarju, dan engkau tidak mengharap an-najata lihalatika illa minhu, keselamatan dan kerusakan kecuali harapan itu hanya kepada Allah. Wa yahtamilu bina'u ma talibal lil maf'ul. Ini menserupakan makna-makna ini dengan makna apa yang dia harapkan. Wa naib qaulu syai'un ay ittiraru al-abdu huwa aqsa awsafi ubudiyah. Bahwasanya ittirar itu adalah seorang hamba yang puncak sifat-sifatnya itu dia miliki adalah sifat sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika lam yutlab minal abdi syai'un ajalla minhu, yang mana seorang hamba ini tidak menuntut sesuatu apapun hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kembali ke tauhid, Pak. Kembali ke tauhid. Jadi segala sesuatu apapun yang kita miliki, hakikatnya itu adalah sebagai wasilah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Entah itu kepandaian, kekuatan, kesempatan, dan sebagainya. Maka Al-Imam Ibnu Madyan mengatakan,
barang siapa yang melakukan kepaduan perintah Allah berarti dia tidak menyia-nyiakan dirinya. Wala bai'i bi nafsihi. Apa maksudnya? Karena apa yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kemampuan, kesempatan, itu agar digunakan untuk tunduk taat menjalankan perintah Allah. Perintah Allah. Perintahnya apa? Sembahlah aku dan sebagainya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua yang Allah ciptakan jin dan manusia itu semata-mata hanya untuk beribadah. Nah, jika kita diberikan sehat, lantas kita menjalankan kepaduan kewajiban, bersyukurlah kepada Allah. Berarti nikmat sehat kita gunakan untuk kembali bersyukur kepada Allah. Terus dilanjutkan, saya mana? Li'anna zillata wal iftiqara lazimanil muttara lil muttara. Sesungguhnya, ini makalah yang berikutnya, wala asra'u wa wabi ilaika min zulli wal iftiqar, bahwasanya kerendahan, kehinaan, kefakiran lazimani lil muttar, dua sifat yang dimiliki makhluk, wahuma mujibani li isra'il mawahibil haqqi ta'ala ilal abd. Dua sifat ini jika kita gunakan di saat kita berdoa, di saat kita beribadah, li isra'il mawahibil haqqi ta'ala lil abdi al-muttasifu biha, maka Allah akan mensegerakan apa yang akan diberikan kepada seorang hamba. Maksudnya apa? Dua sifat ini wasilah seseorang berdoa yang akan diijabah oleh Allah. Karena apa? Sifat hamba menghadap kepada sifat Allah. Sifat hina dan sifat butuh ini sifat manusia. Di saat kita berdoa menghadirkan sifat ini, maka doanya akan disegerakan dan Allah akan memberikannya. Wa ilahil isyara biqali wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Ini pernah suatu ketika di saat perang Badar, sesungguhnya pertolongan Allah kepadamu bi badrin di saat perang Badar. Wa antum azillatun, yang mana engkau sekalian dalam keadaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Di saat para muslimin merasa lemah, membutuhkan pertolongan, akidahnya, tauhidnya muncul, tergerak dan semakin kuat untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Makanya kata orang, di saat kita terpepet, di saat kita terpuruk, disitulah Allah akan menarik dengan anugerah rahmatnya untuk terbangun. Terbangun. Fadiltumhum aujabat lahum izzatahum wa nusratahum. Maksudnya apa? Kehinaan, kerendahan para sahabat Nabi di saat perang Badar itu, merasa tertekan dan merasa terhimpit, maka para sahabat berperang dan akhirnya pun meningkatkan ketauhidannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar turunnya pertolongan kepada para mukminin di saat perang Badar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ulama mengatakan wal adabu mukhtalifun bi ihtilafil aqwali wal ahwal. Adab itu berbeda-beda sesuai dengan akwal, ucapan dan kondisi hati. Lakinnahu yarji'u li salasatin iqamatil faraid wa ittiba'us sunnah wa mujamalatil khuluqi. Yang mana adab di dalam berdoa dengan berbedanya akwal, ucapan dan kondisi hati
semuanya itu akan kembali kepada tiga poin yang penting di saat kita melakukan ibadah ataupun doa. Apa itu? Pertama, iqamatul faraid. Ada anunya enggak? Udah yang ada ya? Jadi perbedaan akwal, ucapan, doa, kondisi hati itu akan kembali kepada tiga sumber. Pertama, iqamatul faraid, menegakkan segala yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa, sebenarnya kita sedang melakukan apa yang diperintahkan Allah. Wa ittiba'us sunnah, doa, ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya sedang ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Jadi zikir, ya kan, baca Quran, sholat dan sebagainya itu merupakan ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, ya, adab di dalam berdoa pula itu merupakan salah satu cara untuk mujamalatul khuluqi, memperbaiki akhlak, kondisi hati kita di saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin disampaikan, mumpung di bulan Maulid, ya kan, kita sama-sama memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini adalah Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi ini mengumpulkan dua hal yang tidak terdapat oleh para nabi-nabi yang lain. Apa itu? Pertama, Nabi Muhammad memiliki dua sifat taqwallah, takwa kepada. Kedua, Nabi Muhammad adalah nabi yang mengemban misi husnul khuluq, mengemban misi husnul, membawa budi pekerti. Jadi taqwallah tuslihu bainal abdi wa rabb. Takwa itu menjadikan jalan untuk memperbaiki hubungan seorang hamba kepada Allah. Tapi husnul khuluq yuslihu bainal abdi wa bainal khalqi, memperbaiki hubungan antara sesama makhluk. Bukan manusia saja, tapi binatang pun sama. Ini Nabi. Seperti apa? Kama qala Rasulullah ittaqullah haitsu ma kunta watba sayyi'ati hasanan tamhuha. Jadi Nabi mengatakan, takwalah kamu dimanapun kau berada. Wa'at bis sayyi'atas hasanah tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, agar kebaikan ini bisa menghapus keburukan. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan sesama manusia dengan budi pekerti. Ini Nabi. Maka Nabi bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ini Nabi membawakan misi seperti itu. Ulama mengatakan, kenapa semua ini disampaikan? Agar kita berdoa, memiliki kondisi hati, menampakkan sifat ubudiyah kita kepada Allah. Karena khairu awqatika waktu tasawufihi. Masih baru. Karena di kitab itu nggak ada. Al-adab. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak Pak? Jom.
kondisi adab yang berbeda, akwal, ucapan, dan ahwal ini akan kembali kepada 3 sumber. Pertama apa? Iqamatul faraid, menjalankan, menegakkan segala yang dipadukan oleh Allah. Kedua, ittiba'u sunnah. Ketiga, mujamalah tul khuluq, memperbaik, mempercantik budi pekerti. Jadi di dalam berdoa itu dengan membawa sifat-sifat hamba di hadapan Allah, berarti kita sedang mempercantik, memperindah budi pekerti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama mengatakan itu. Terus khairul awqatika waktu tasawwuf fihi mafata. Di saat kita berdoa menunjukkan sifat ubudiyah kita, berarti disitulah waktu terbaik kita. Apa? Khairu awqatika waktu tasawudu fihi ma fatak. Apa itu? Di saat itulah kita akan menyaksikan segala sesuatu ma fatak. Banyak yang tertinggal, banyak yang kita tidak melakukannya. Merenung dengan kekurangan diri, itu waktu terbaik. Di saat kita berdoa dengan sifat hamba kita, disitulah kita menyaksikan diri kita itu hina, diri kita itu lemah, tidak memiliki kekuatan. Disitulah waktu terbaik kita untuk berdoa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembali lagi, al-adabul abidu tadul wal abdul la yuda'ul adab fa idza takamula zulli nalal mawaddah wa iktarab. Jadi ada sebuah syair di dalam kitab yang lain, di dalam berdoa harus beradab, karena adab bagi seorang hamba itu keniscayaan. Fa'idha takamulul zullihi, di saat kesempurnaan hina kita sempurna di hadapan Allah, nalal mawaddah wa iktirab, maka kita akan memperoleh mawaddah, kasih sayang Allah, wa iktirab, dan kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam berdoa ataupun di dalam kita beribadah yang lain pun kita harusnya memunculkan sifat hamba. Terus berikutnya, wa min fawaidul faqati salasah, di antara faidah faqati salah. Jadi faidah kemanfaatan kita melakukan ibadah ataupun melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah itu dengan cara apa? Pertama, al-i'radu anil kul. Seharusnya seorang hamba di dalam melakukan ibadah, di dalam hatinya harus berpaling dari segala sesuatu, hanya kepada Allah. Kedua, iqbalu alal haqqi bil kul, menghadap kepada Allah bersama segala sesuatu yang dia miliki. Apa maksudnya? Apa yang dia miliki dalam kemampuan, kelebihan, anugerah, dan sebagainya, dia menghadap kepada Allah bersama segala sesuatu. Yang ketiga,
menetapnya hamba pada batas dirinya. Apa itu? Wukuful abdi indal haddi duna da'wah. Menetapnya hamba pada batas dirinya tanpa, jadi seseorang itu di saat mengetahui diri kita, kemampuan kita, kekuatan kita, dan upaya kita, Allah menyaksikan itu kepada diri kita, lantas kita duna dakwah, untuk tidak mengakui apapun yang kita miliki, melainkan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Kayak kegantengan, ganteng, cantik, di saat berdoa kita melihat apa yang kita miliki, Allah, dengan segala kekuranganku, dengan upayaku, kekuatanku, semuanya adalah milik Engkau, milik Engkau. Maka di saat berdoa dengan menyertai segala apa yang dimiliki, jangan kau aku, itu adalah milik aku. Karena itu adalah salah satu hal yang membatasi Anda untuk bisa wusul kepada Allah. Dilanjutkan kepada apa tadi? Makalah berikutnya. Lau kunta la tasul ilaihi illa ba'da fana'i musawika wa mahwi da'waika lam tasul ila abadan. Makalah berikutnya, jika engkau tidak sampai kepadanya, lau kunta la tasul ilaihi illa ba'da fana musawika wa mahwi da'waika lam tasul ilaihi abadan. Jadi di saat kita berdoa, beribadah, kita tidak akan sampai kepada Allah. Amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kita setelah merasa fana. Fana itu nggak ada, nggak ngerasa memiliki apapun, namanya fana, tenggelam, musawika, dari segala sesuatu yang kita lakukan berupa keburukan, ibadah, amal, ucapan, dan sebagainya. Wa mahwi da'waika lam tasil ilahi abadan, dan meleburnya pengakuan diri terhadap apa yang dimiliki, maka kata beliau lam tasil ilahi abadan, maka orang tersebut selamanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, salah satu hal yang membatasi kita, menjadi hijab kita, apa itu? Sebelum kita merasa diri ini merasa fana, tidak memiliki apapun, tenggelam, sirna, tidak merasa memiliki, ataupun leburnya rasa pengakuan diri. Kalau itu dimiliki kita, maka doa yang kita lakukan tidak akan sampai dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita meninggalkan itu. Walakin idza arada ayyusilaka ilahi satara wasfaka biwasfihi na'taka biniktihi fawasaluka ilahi bima minhu ilaika lam bima minka ilaihi. Ini walakin idza aradta ayyusilaka ilaihi, tetapi jika engkau ingin mengharapkan engkau sampai kepada Allah, maka Allah akan memberikan sifatnya kepada sifat kita. Apa itu? Allah akan memberikan sifatnya kepada kita. Na'taka biniktihi fawasaltuka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Maksudnya apa? Tidak akan pernah sampai kepadanya jika orang itu melakukan perbuatannya masih terdapat pengakuan diri, masih terdapat pada dirinya hal-hal yang menghalangi untuk bisa sampainya ibadah yang dia lakukan ataupun doa yang dia lakukan. Ini bagi kita merupakan salah satu pelajaran yang berat. Karena pengakuan ini semua orang merasa mengaku apa yang dia miliki, dia akui. Lau annaka la taslu ilahi ba'da fanai masawika ay uyub
nafsika wa minha syahwatul wusuli ilaihi. Di antaranya apa? Sesuatu hal yang menghalangi kita, al-uyubi bi nafsi, celak diri, kekurangan diri. Wa minna syahwatul wusul, di antaranya adalah syahwat untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan menggebu-gebunya kita untuk ibadah, mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala. Merasa beribadah dengan memperbanyak ibadah, termotivasi agar mendapatkan pahala dan surganya Allah Subhanahu. Kata ulama itu syahwat. Itu tuh sebagai penghalang kita, abir kita untuk bisa wusul kepada Allah Subhanahu. Wa mahwi da'awika ay nisbati ma la tatahiku ilaika kal quwwati wal izzati wal ghina wal qudrati wal fana'u dzalik. Di antaranya adalah agar kita menghapus, melebur pengakuan diri terhadap apa yang kita miliki. Kita banyak menisbatkan apa yang kita miliki, la tastahiqu ilaik, merasa kita menghaki atau memiliki apa yang kita miliki. Seperti apa? Kal quwati, kekuatan, wal izzati, kemul, wal ghina, kekayaan, wal qudrati, kemampuan. Itu kita ngerasa memiliki dan merasa itu milik kita. Wa mahuhu biriyadati wal mujahadah. Maka pengakuan diri ini bisa dihapus dari hati ini dengan cara biriyadati wal mujahadah, dengan riyadhah, rialat kata orang dulu, wal mujahadati, dan bersungguh-sungguh bermujahadah. Rialat ini identik dengan puasa, terus sering duduk di majelis ilmu, itu rialat. Wal mujahadah itu adalah mengekang hawa nafsu dengan cara berzikir, itu termasuk mujahadah. Ay annaka la tasilu ilahi illa ba'da fana'i dzalik. Sesungguhnya engkau tidak akan sampai kepada Allah kecuali setelah engkau fana, tenggelam dari hilang pengakuan diri dari apa yang engkau miliki, kekuatan, kemampuan dan sebagainya. Dengan apa? Biriyadatika, dengan riyadha wa mujahadatika, dan mujahadah engkau berzikir, membaca sholawat, menuntut ilmu, bersedekah, bermuhasabah, uzlah, itu termasuk riyadhah, mujahadah. Sering bersilaturahmi dengan para solih, solihin dan para ulama, itu termasuk mujahadah. Fa ini takut tak zalik, seandainya itu engkau yakini, engkau apa, fa in tak kodat tak ila zalik, maka engkau tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala berupa amal ibadah yang engkau lakukan tanpa menghilangkan rasa kepemilikan itu. Lam tasil ilaihi abadan, selamanya. Li anna dzalik minal awsafi zati datiyati al jalilati allati la yanfukku anha al abdu. Karena apa? Karena pengakuan yang kita miliki ini merupakan beberapa sifat-sifat zat al-jalilati yang nampak, layan fakku anha abdun, yang tidak pantas, tidak diperbolehkan untuk disematkan kepada seorang hamba. Maka orang mulia karena kemuliaan Allah, kekayaan seseorang kaya karena kekayaan, seseorang alim karena diberikan kealiman dari Allah. Terkadang orang banyak mengaku diberikan kaya, diberikan alim, bahwa itu kealimannya milik dia, padahal tidak. Ini karena sifat-sifat itu sifat zatiyah yang nempel, sifat yang nempel kepada zat. Allah alimun, Allah maha mengetahui. Nah, Allah berikan ilmu kepada seseorang, lantas dia mengaku tidak, itu adalah yanfakku anha al-abdu, adalah sifat yang tidak pantas engkau akui, karena itu sifat Allah dan Allah yang memberikan kepada seseorang. Fahina idin fal wusuli minnatun minallahi alaik. Wahina idin fal wusul minnatun. Jika kita wusul kepada Allah,
iman kita kokoh, ketakwaan kita meningkat, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sampai, sedekah kita akan sampai kepada Allah, membaca Quran kita akan berupa pahala sampai kepada Allah, sedekah kita akan sampai kepada Allah. Nah, kata beliau, saksikanlah bahwa itu minnatun minallahi alaika, anugerah yang Allah berikan kepada kita. La bikasbika, bukan karena upaya usaha kita sendiri. Kita kerja, itu hakikatnya bukan kemampuan kekuatan kita sendiri, Pak. Papa bisa macul. Kemampuan kekuatan yang kita miliki untuk menggunakan tenaga untuk macul, itu tuh bukan punya kita. Dari